Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Cerita Tumbal Pesugihan Dewi Lanjar. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Prosesi pemandian jenazah tengah dilaksanakan. Beberapa pelayat memandikan jenazah Pak Heru. Ada juga petuah kampung yang merupakan orang pintar. Saat dimandikan, jenazahnya Pak Heru. Namun saat dimandikan tubuh Pak Heru selalu saja mengeluarkan nanah yang bau busuk. Padahal sudah beberapa kali disiramkan dan dimandikan, tapi tetap saja nanahnya keluar. Saat itu petuah tersebut sampai menggeleng-gelengkan kepalanya karena melihat jenazahnya Pak Heru yang terus-menerus mengeluarkan nanah. Astagfirullahalazim, ucap Pak Husen. Bagaimana ini Pak? Tanya salah satu warga. Sudah, lanjutkan saja, terus dimandikan jenazahnya. Dengan segera warga yang lain memandikan jenazah Pak Heru, tapi nanahnya selalu saja keluar, bercucuran, hingga baunya sangat busuk dan menyengat. Panggilkan istri dan anaknya, perintah Pak Husen. Salah satu pelayat itu memanggil anak dan istri dari Pak Heru yang berada di dalam rumah. Bu Siska. Isak tangis masih terlihat di dalam rumah. Merasa iba atas kematiannya Pak Heru yang mengenaskan itu. Ada apa Pak? Tanya Bu Siska sambil menangis. Jenazahnya Pak Heru mengeluarkan nanah terus Bu, padahal sudah dimandikan. Astagfirullahalazim, ucap Bu Siska yang kemudian beranjak pergi melihat ke lokasi pemandian jenazah. Sesampainya di tempat pemandian jenazah, Bu Siska langsung menangis histeris saat melihat jenazah suaminya. Apalagi anaknya ikut menangis melihat bapaknya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pak Heru kemudian segera dibawa masuk ke dalam rumah untuk segera dikafani. Namun tubuh jenazahnya yang diangkat itu masih tetap saja mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Saat akan dikafani juga, bisul nanahnya terus keluar mengalir deras, membuat semua pelayat menutup hidungnya. Maaf Bu Siska, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Heru semasa hidupnya bisa sampai seperti ini? Tanya Pak Husen. Suami saya, ucap Bu Siska gugup. Ceritakan saja Bu, tidak usah malu. Selama ini suami saya melakukan pesugihan Pak. Astagfirullahalazim, ucap semua pelayat, begitu juga Pak Husen. Kemudian Pak Husen membacakan doa untuk jenazahnya Pak Heru. Dan setelah dibacakan doa, akhirnya perlahan-lahan nanahnya sudah tidak keluar. Jenazah Pak Heru pun segera dikafani untuk segera disolatkan. Setelah jenazah dikafani dan disolatkan, dengan segera jenazah Pak Heru dimakamkan. Saat prosesi pemakaman berlangsung, di makam tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang, disertai dengan suara burung gagak yang berterbangan. Dan langit tampak gelap, mendung yang kemudian hujan, gerimis mengguyur pemakaman. Saat itu juga tiba-tiba saja jenazah Pak Heru yang baru dimasukkan ke dalam liang lahat mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena hujan semakin deras, prosesi pemakaman segera diselesaikan. Setelah pemakaman dilakukan, semua pelayat pun berhamburan pulang pergi dari pemakaman. Karena himpitan ekonomi membuat Pak Heru mengambil jalan pintas dengan terjerumus ke dalam lembah hitam. Saat itu Pak Heru bekerja sebagai office boy di salah satu kantor. Bertahun-tahun dia bekerja, tapi gaji yang didapat masih saja sama, tidak ada peningkatan. Padahal Pak Heru sudah bekerja semaksimal mungkin. Apa yang dikerjakan di mata bosnya itu selalu salah. Mulai dari mengepel dan menyapu, Pak Heru sangat rajin bekerja.
namun selalu dimarahi dan selalu disalahkan, membuat Pak Heru bosan bekerja di tempat itu. Karena sudah bertahun-tahun bekerja, tetap saja tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Sudah bekerja keras, rajin, sekuat tenaganya, tapi gaji yang diterima masih saja sama. Sehingga suatu ketika, Pak Heru yang sedang mengelap kaca bagian ruangan kantor, dia sempat melamun. Kerja terus begini bertahun-tahun, tapi gaji tidak meningkat. Selalu disalahkan bos, dibentak. Aku gak bisa begini terus. Untuk kebutuhan anak dan istri saja tidak cukup, batinnya. Beberapa saat kemudian, bos Pak Heru pun datang dan menegur dia karena tengah melamun. Kamu itu niat kerja apa enggak sih? Kerja kok malah ngelamun. Kamu mau saya pecat? Namun Pak Heru hanya bisa terdiam mendengarkan apa yang diucapkan oleh bosnya itu. Mentang-mentang bos bisa seenaknya bentak-bentak, gumam Pak Heru naik pitam. Sore hari tiba, saatnya karyawan pulang dari kantor, namun tidak untuk Pak Heru. Dia harus pulang terlambat karena harus membersihkan lantai dan mencuci gelas-gelas milik karyawan. Dengan rajin Pak Heru mencuci gelas dan menyapu lantai sebelum pulang. Pekerjaannya itu bukan hanya dia yang melakukannya sendiri, tapi ada beberapa OP yang lain. Mereka saling membagi tugasnya. Singkat cerita, setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Pak Heru segera pulang ke rumah. Dengan mengendarai motor bututnya, Pak Heru pulang sekitar jam 7 malam. Perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya itu sekitar 20 menit. Letaknya cukup jauh dari rumahnya. Malam itu saat Pak Heru melewati jalan raya, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, jalanan macet. Ternyata ada kecelakaan beruntun, sehingga membuat jalanan macet. Mau tidak mau, akhirnya Pak Heru yang sudah ingin cepat sampai rumah, dia memilih jalan pintas, yang kebetulan di samping jalan raya ada gang sempit. Pak Heru lewat jalan tikus tersebut agar cepat sampai rumah. Namun jalanan yang dilewati Pak Heru saat itu sangatlah gelap gulita. Hanya dengan penerangan lampu dari motor bututnya yang dikendarai oleh Pak Heru, itu pun hanya remang-remang. Ulu kuduk Pak Heru seketika merinding, berdiri semua saat dia melewati jalanan depan kuburan. Saat itu tiba-tiba saja Pak Heru mencium aroma bau anyir dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di dalam hidung, yang disertai dengan hembusan angin kencang. Suasana malam itu semakin tambah mencekam, apalagi hanya Pak Heru sendirian yang melewati jalanan itu. Tiba-tiba saja Pak Heru mendengar ada suara wanita yang tertawa, mengikik. Bulu kuduknya berdiri semua, hawa dingin merasuk ke dalam tubuh. Perlahan-lahan Pak Heru menatap ke arah spion, dan betapa terkejutnya dia saat melihat sosok kuntilanak yang melayang di belakang tubuhnya, terlihat dari arah spion. Pak Heru mempercepat laju motornya, tapi yang namanya motor butut tidak bisa diajak cepat. Tubuh gemetaran tak karuan Pak Heru, hanya berharap segera cepat sampai di rumahnya. Nafasnya terasa sangat memburu dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Heru sampai juga di rumah. Assalamualaikum, Bu, teriak Pak Heru dari depan rumah. Waalaikumsalam. Iya, sebentar, Pak, ucap Bu Siska sembari merapikan mukena yang telah dipakainya. Cepetan, Bu. Dengan segera Bu Siska beranjak ke depan untuk membukakan pintu rumah. Pintu dibuka. Kenapa dikunci sih, Bu, pintunya? Ya tadi Ibu habis sholat, Pak. Kenapa, Pak? Kok ngos-ngosan seperti itu? Anak-anak di mana? Ada di kamar. Tadi Bapak habis dikejar sama hantu, makanya Bapak takut. Hantu? Di mana, Pak? Masa iya? Beneran, tadi Bapak lewat depan kuburan, lewat jalan tikus. Soalnya jalan raya macet. Di belakang Bapak ada kuntilanak terbang, Bu. Tapi nggak ikut ke sini kan, Pak? Tanya Bu Siska sedikit bercanda. Ya enggak lah, Bu. Sudah, sana Bapak mandi saja.
itu sudah ibu siapkan air hangat. Dengan segera Pak Heru beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Setelah dia mandi, keluarga kecil Pak Heru makan malam bersama dengan makanan seadanya. Pak Heru dan Bu Siska memiliki 2 anak. Anak yang pertama laki-laki, berusia sekitar 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan anaknya yang kedua, perempuan, masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Pak, aku ditagih uang SPP sama Bu Guru. Kapan Bapak akan bayar SPP-nya? Tanya aku. Sabar ya Gung, nanti Bapak juga pasti akan bayar. Meskipun makanan yang seadanya, kedua anak Pak Heru tidak kebanyakan protes, karena mereka tahu dengan kondisi kedua orang tuanya. Setelah selesai makan malam, Pak Heru dan Bu Siska duduk berdua di depan teras rumahnya, sembari memandangi kerlip bintang yang bertaburan di langit disertai dengan cahaya bulan yang menyinari malam itu. Bu, Bapak sudah kerja bertahun-tahun, tapi hidupnya gini-gini aja, tidak ada perubahan. Gajinya tidak nambah sama sekali, yang ada terus dibentak, disalahkan sama bos. Bapak pengen buka usaha aja Bu, tapi Bapak bingung mau usaha apa, modal dari mana. Sabar Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Lebih baik Bapak berbanyak ibadah. Tapi Bapak nggak bisa begini terus Bu. Apalagi itu anak-anak sudah pada gede, kebutuhannya semakin banyak. Iya Pak, Ibu tahu, tapi mau bagaimana lagi Pak? Kalau Bapak mau pindah, mau kerja apa? Seketika suasana menjadi hening dan saling terdiam satu sama lain. Pak Heru pun menghela nafas panjangnya karena telah lelah dengan keadaan. Singkat cerita, pagi hari, kebetulan Pak Heru libur kerja. Dia berdiam diri di rumah sembari memainkan ponselnya di depan teras rumah. Beberapa saat kemudian istrinya datang menghampiri Pak Heru. Sedang apa Pak? Tanya Bu Siska. Ini Bu, sedang lihat berita. Tiba-tiba saja ponsel yang digenggamnya itu berdering. Ada notifikasi panggilan telepon dari teman Pak Heru. Dengan segera dia mengangkat telepon dari teman lama yang bernama Pak Muji. Halo, gimana Ci? Ada apa? Kamu bisa datang gak hari ini ke rumahku? Memangnya ada apa Ci? Tumben banget. Sini kumpul sama teman-teman lama. Oh iya, nanti aku segera ke sana. Kemudian sambungan telepon itu dimatikan setelah obrolan sudah selesai. Siapa Pak? Muji Bu, teman lama. Kenapa Pak? Ada apa? Ada acara kumpul-kumpul dengan teman Bu. Bapak disuruh ke sana sekarang, ikut kumpul. Oh, ya sudah, Bapak ikut saja sana. Iya Bu, kalau begitu Bapak siap-siap dulu ya. Bu Siska pun mengangguk pertanda mengiyakan apa yang diucapkan oleh Pak Heru. Beberapa saat kemudian Pak Heru keluar, sudah rapi. Saat akan melajukan motornya, Pak Heru merasa motor yang ditumpanginya itu terasa sangat berat. Dengan segera Pak Heru mengecek ban motor dan ternyata benar, ban motornya itu bocor. Kenapa Pak? Tanya Bu Siska yang sedari tadi duduk di depan teras. Ini Bu, tiba-tiba saja ban motornya bocor. Ya sudah, biar nanti Ibu bawa ke bengkel saja, Bapak naik angkutan saja. Iya Bu, tolong ya Bu, ini nanti dibawa ke bengkel. Beberapa saat kemudian, Pak Heru segera berangkat dengan naik angkutan. Rumahnya Pak Muji dari rumah Pak Heru cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Di dalam perjalanannya, Pak Heru mendengar cerita dari 2 orang bapak-bapak di sampingnya. Mereka membicarakan tentang pesugihan Dewi Lanjar. Pak Heru mendengar dengan seksama kedua telinganya, hingga dia mendengar semua pembicaraan, bahkan alamat tempat pesugihan tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Heru sampai di depan rumah Pak Muji, yang kebetulan rumahnya berada tepat di pinggir jalan. Jadi Pak Heru bisa langsung turun dari angkutan tepat di rumahnya Pak Muji. Di depan rumah Pak Muji sudah ada beberapa temannya yang sudah kumpul. Pak Heru pun segera ikut kumpul dengan teman-temannya itu. Hai Her, apa kabar? Sini duduk, ucap Pak Muji. Terlihat semua teman-temannya itu sudah sukses semua, sudah membawa mobil mewah pribadi
hanya Pak Heru saja yang datang dengan naik angkutan. Namun tanpa gengsi, Pak Heru segera ikut berkumpul dengan teman-temannya itu. Mereka semua berbincang-bincang satu sama lain dan menceritakan kehidupan masing-masing keluarganya. Sembari melepas kangen karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Singkat cerita, Pak Heru kembali bekerja di kantor sebagai OB. Setiap pagi dia selalu menyapu, mengepel lantai, bahkan juga membuatkan kopi untuk karyawan kantor yang lain. Di sela-sela istirahatnya, di tengah terduduk di dapur sembari melamun. Apa aku melakukan pesugihan saja ya? Seperti yang diucapkan kedua bapak kemarin di angkot. Batinnya sembari melamun dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian Pak Heru terperanjat ketika dikejutkan salah satu teman UB yang lain. "Woi, ngelamun aja Pak Heru." Iya ini, ada apa?" "Itu ada yang minta dibuatkan kopi Pak." "Memangnya kamu kenapa? Kok nggak dibuatkan?" "Ini saya mau ngantarkan ke ruangan lain Pak." "Oh iya. Dengan segera Pak Heru beranjak untuk membuatkan kopi untuk karyawan. Malam harinya Pak Heru meminta izin kepada istrinya untuk pergi besok. "Bu, besok Bapak mau pergi ke Pantai Utara." "Pantai Utara? Pantai Utara mana Pak? Mau ngapain? Emangnya Bapak nggak kerja?" "Ada urusan, Bapak sudah izin cuti." "Tolong siapkan pakaian Bapak untuk besok ya Bu." "Iya Pak." Bu Siska pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan pakaian suaminya. Beberapa pakaian milik Pak Heru dimasukkan ke dalam tas yang berwarna hitam. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Heru segera berangkat dengan mengendarai bus menuju ke tempat yang dia dengar dari bapak-bapak yang ada di angkot. Bekal yang dibawa Pak Heru menuju ke tempat pesugihan itu dengan menggunakan uang simpanan yang ia kumpulkan selama ini. Karena menurutnya, uang simpanan yang digunakan sebagai ongkos itu nantinya pasti akan mendapatkan ganti yang lebih banyak jika pesugihannya berhasil. Perjalanan menuju ke tempat pesugihan Dewi Lanjar di Pantai Utara sekitar 4 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Heru sampai juga di tempat juru kunci. Dia segera menyambangi rumah kuncen yang bernama Mbah Abu. Ternyata di dalam rumah juru kunci sudah ada beberapa orang yang telah duduk di sana. Yang tak lain semuanya berniat untuk mencari harta kekayaan yang berlimpah untuk merubah nasib hidupnya. Pak Heru yang baru saja datang diperintahkan kepada Mbah Abu untuk duduk bergabung. Karena Mbah Abu sedang memberi wejangan kepada pelaku yang akan melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Pak Heru duduk ikut bersama dengan beberapa orang yang lain. Satu demi satu, wejangan yang dikatakan oleh Mbah Abu, Pak Heru dengarkan dengan seksama. "Jika ingin melakukan pesugihan ini, kalian harus melakukan tirakat puasa mutih selama 7 hari. Dan puasa pati geni selama sehari semalam. Apa kalian sanggup?" Ucap Mbah Abu. "Sanggup Mbah," jawab mereka serentak. "Kalian juga harus melakukan beberapa ritual tertentu yang nantinya akan saya pimpin. Semua pelaku yang akan melakukan pesugihan harus menginap di sana karena untuk melakukan tirakat sesuai perintah juru kunci." Pak Heru pun siap untuk menginap di sana, sedangkan beberapa orang yang lain tidak sanggup sehingga mereka pulang. Hari esoknya Pak Heru sudah mulai melakukan puasa mutih. Saat sahur Mbah Abu yang sudah menyiapkan makanan dan minuman. "Kamu harus makan ketan hitam dan kopi hitam saat sahur dan berbuka nanti." "Baik Mbah." Dia pun segera sahur di rumah juru kunci dengan makan ketan hitam dan minum kopi hitam. Ketan hitam dan kopi hitam itu sudah diberikan mantra sebelumnya oleh Mbah Abu. Hanya Pak Heru sendirian yang melakukan tirakat, karena beberapa orang yang lain tidak sanggup untuk melakukan tirakat itu. Singkat cerita, Pak Heru sudah melakukan semua tirakat puasa mutih dan sekarang dia harus melakukan puasa pati geni sehari semalam.
Puasa pati geni itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat hari Kamis malamnya. Tepat pada malam Jumat Kliwon, Pak Heru akan melakukan ritual. Namun siang itu Pak Heru diperintahkan oleh Mbak Abu untuk mencari ayam hitam sebagai ritual. Dengan segera hari itu Pak Heru pergi mencari ayam hitam di daerah sekitar. Dia mengendarai angkutan mencari ke pasar-pasar hingga akhirnya Pak Heru menemukan ayam hitam yang dicarinya. Siang itu dengan segera Pak Heru kembali ke rumah Mbah Juru Kunci. Mbah Abu sudah menyiapkan beberapa sesajen. Di antaranya ada kembang 7 rupa, kemenyan, juada pasar, jajan tradisional, kopi hitam, ketan hitam, pisang, kelapa muda, kelapa tua, dan juga ayam hitam yang sudah dibeli oleh Pak Heru tadi siang. Sebelum berangkat ke Padepokan, Pak Heru dimandikan terlebih dahulu oleh Juru Kunci dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Pak Heru dimandikan dan diguyur perlahan-lahan oleh Mbak Abu dengan air kembang 7 rupa sembari dibacakan mantra. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang, membuat tubuh Pak Heru merasakan semakin dingin hawanya yang merasuk ke dalam tubuh. Apalagi kondisi tubuhnya kosong, belum makan dan minum, karena sedang menjalankan tirakat puasa pati geni. Setelah dimandikan, kemudian Pak Heru masuk ke dalam ruangan untuk ritual di rumahnya Mbah Abu. Ritual itu dilakukan untuk membuka gerbang gaib supaya Pak Heru bisa berkomunikasi dengan sosok Dewi Lanjar. Mbah Abu mulai membakar kemenyan. Asap kemenyan terlihat mengepul di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan ritual, nuansanya berinterior serba warna hitam semua. Banyak juga keris yang terpasang di dinding, membuat Pak Heru merinding di dalam ruangan ritual itu saat Mbah Abu sedang membacakan mantranya. Beberapa saat kemudian hembusan angin kencang kembali masuk ke dalam ruang ritual. Tiba-tiba suara pintu ruangan itu yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Gorden jendela di dalam ruangan itu juga bergoyang dengan kencang. Namun Mbah Abu terlihat masih terus membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit dan kedua mata yang dipejamkan. Sedangkan Pak Heru merasa bulu kuduknya merinding, berdiri semua, tubuhnya gemetaran dengan keringat yang bercucuran. Saat itu juga terdengar suara burung gagak tepat di atap rumah Mbah Abu. Beberapa saat kemudian Mbah Abu sudah selesai membacakan mantranya. Yang kemudian Pak Heru diberikan pakaian berwarna serba hitam. Pakai baju ini tanpa menggunakan pakaian dalam, ucap Mbah Abu. Dengan segera Pak Heru mengenakan pakaian yang berwarna hitam itu. Setelahnya Mbah Abu mengajak Pak Heru pergi ke tempat Padepokan untuk melakukan ritual berikutnya. Semua sesajen pun dibawa beserta dengan ayam hitam untuk melakukan ritual. Pak Heru dan Mbah Abu berjalan menuju ke tempat Padepokan dengan melewati jalan setapak di tengah hutan di kegelapan malam, yang hanya diterangi dengan menggunakan obor yang dibawa oleh Mbah Abu. Sedangkan Pak Heru membawakan sesajen yang berjalan mengekor di belakang Mbah Abu. Suara burung dan hewan di dalam hutan itu saling bersautan, yang disertai dengan suara tawa wanita mengikik, membuat bulu kuduk Pak Heru kembali berdiri. Namun dia harus tetap melawan ketakutannya itu. Perjalanan yang mereka lalui itu sekitar 20 menit. Beberapa saat kemudian Pak Heru dan Mbah Abu sampai juga di tempat Padepokan. Sesamanya di Padepokan, Pak Heru dipersilahkan untuk duduk menghadap ke arah pantai utara. Sesajen tadi diletakkan tepat di hadapannya Pak Heru, yang kemudian Pak Heru diberikan mantra oleh Mbah Abu. Bacakan mantra itu tepat pukul 12 malam. Di dalam Padepokan itu sudah ada jam dinding, sehingga dia tahu kapan harus membaca mantranya. Di depan Pak Heru sudah ada kursi yang berbentuk seperti kursi kerajaan yang menghadap ke arahnya. Jika ada gangguan, jangan hiraukan. Saya pulang dulu. Setelah ritual selesai, segera kembali ke rumah saya. Baik, Mbah.
Beberapa saat kemudian Mbah Abu pergi meninggalkan Pak Heru sendirian di padepokan itu. Hingga tiba tepat waktu pukul 12 malam. Pak Heru segera membacakan mantranya. Mantranya itu dibacakan oleh dia sampai beberapa kali. Selang beberapa saat tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam padepokan itu. Disertai dengan wangi harum khas kembang-kembangan menyeruak ke dalam hidung Pak Heru. Pak Heru merinding, gemetaran ketika dia melihat ada sosok Dewi Lanjar tengah duduk di kursi hadapannya. Sosok itu mengenakan pakaian kebaya yang indah dengan berwarna hijau dilengkapi dengan warna kuning, serta ada mahkota di kepalanya. Wajahnya sangat cantik sekali serta aromanya yang harum. Tidak hanya itu, di belakang Dewi Lanjar ada 2 orang pengawal berdiri di belakangnya. Keringat dingin bercucuran menetes membasahi pakaian hitam yang dikenakannya, serta tubuh yang gemetaran dan nafasnya yang memburu. Dengan segera Pak Heru sungkem kepada Dewi Lanjar dari tempat duduknya. Jika kamu mau mendapatkan kekayaan, ada syarat yang harus kamu bayar, ucap sosok itu. Apa syaratnya? Tanya Pak Heru gugup. Kamu harus mengorbankan orang yang berharga di hidupmu dan yang paling kamu sayang untuk ikut denganku. Baik Nyai, saya akan turuti syaratnya. Tapi kamu harus menyiapkan tumbal itu setiap 1 suro. Boleh bukan dari keluargamu, tapi untuk persambahan awal kamu harus merelakan salah 1 anggota keluargamu. Jika kamu tidak memberikan tumbal setiap 1 suro, kamu sendiri yang akan menjadi tumbalnya, dan sekujur tubuhmu akan penuh bisul pernanah. Pak Heru pun mengangguk menjawab ucapan dari sosok Dewi Lanjar. Kalau kamu sudah siap, relakan orang yang kamu sayangi. Potong ayam hitam itu. Dengan segera Pak Heru menyembelih ayam hitam itu, sembari mengingat orang yang akan dijadikan tumbal. Saat menyembelih ayam hitam itu disaksikan langsung oleh sosok Dewi Lanjar. Setelah ayam itu sudah disembelih, beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dari hadapan Pak Heru. Singkat cerita, Pak Heru pun kembali ke rumahnya Mbah Abu untuk melakukan cara selanjutnya. Sebelum terbit fajar sekitar pukul 3 malam, Pak Heru berjalan sendirian di tengah hutan. Terdengar suara anjing menggonggong dan juga suara burung berkicau. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja di atas pohon Pak Heru melihat ada sosok wanita berpakaian putih, lusuh, dengan rambut acak-acakan dan tubuh yang bolong penuh dengan darah, menatap ke arah Pak Heru dengan tertawa mengikik. Bulu kuduknya merinding ketakutan. Namun dengan keberaniannya itu, Pak Heru terus berjalan, tidak menghiraukan sosok itu. Beberapa saat kemudian Pak Heru sampai juga di rumahnya Mbak Abu. Terlihat beliau sudah menunggu kedatangan Pak Heru. Esok paginya Pak Heru diberikan makanan dan minuman oleh Mbak Abu. Seperti biasa, Pak Heru makan ketan hitam dan minum kopi hitam. Setelah itu Mbak Abu memberikan syarat kembali setelah Pak Heru pulang. Siapkan kamar khusus untuk melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus berbaring di kamar itu dengan tubuh yang menyilang di pintu. Dan malam itu kamu membacakan mantra. Nantinya sosok Dewi Lanjar akan datang ketika kamu memejamkan kedua mata dan kamu bisa berkomunikasi dengannya. Jelas Mbah Abu? Baik Mbah, saya mengerti. Kalau begitu, pulanglah. Tumpukan uang sudah menantimu di bawah kasur. Kamu jangan kaget kalau saat kamu pulang di rumah sudah ada banyak orang. Karena itulah orang yang sudah kamu relakan untuk syarat yang kamu lakukan. Seketika Pak Heru terdiam dan lemas seketika. Dengan segera Pak Heru kembali pulang ke rumahnya. Dan benar, sesamanya di rumah, Pak Heru melihat sudah banyak orang yang datang, serta terlihat ada bendera kuning. Pak Heru langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat.
Jenazah anak perempuan yang kedua itu terlihat terbujur. Kaki dan sekujur tubuh berwarna hitam seperti terbakar. Serta ada sayatan berwarna merah di bagian leher. Pak Heru menangis, tak kuasa melihat anak yang disayanginya itu meninggal dunia. Singkat cerita, setelah prosesi pemakaman selesai, dengan segera Pak Heru mengecek ke bawah kasur kamar, seperti yang sudah diperintah Mbak Abu. Saat melihat ke bawah kasur, betapa terkejutnya Pak Heru melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia miliki. Pak Heru pun sangat senang sekali. Dan semenjak itu, Pak Heru sudah tidak lagi bekerja di kantor menjadi office boy lagi. Dia membuka usaha sendiri dengan toko barang elektronik di pasar. Bahkan, Pak Heru juga sudah bisa merenovasi rumahnya menjadi mewah berlantai 2. Dia juga sekarang sudah memiliki mobil mewah yang terparkir di garasi rumah. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Heru selalu melakukan ritual untuk meminta harta kekayaan kepada Dewi Lanjar. Pak Heru tertidur menyilang di depan pintu, sembari memejamkan kedua matanya dan merapalkan mantranya. Kemenyan sudah dibakar oleh dia sebelumnya. Beberapa sesajen juga sudah disiapkan. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar ritual tersebut, disertai dengan aroma yang wangi. Di dalam pejaman matanya, dia melihat sosok Dewi Lanjar yang cantik menawan. Kemudian Pak Heru mulai berkomunikasi dengan sosoknya. Keesokan harinya, di bawah kasur tempat tidurnya sudah ada tumpukan uang yang sangat banyak sekali jumlahnya, karena ritual yang dilakukan tadi malam. Pak Heru semakin kaya raya, usaha toko material selalu ramai pembeli setiap harinya. Di sisi lain, Bu Siska di dalam rumahnya selalu melihat ada sosok bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan kamar khusus untuk melakukan ritual. Namun Bu Siska selalu tidak diperbolehkan oleh Pak Heru untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia juga setiap malam selalu mendengar ada suara wanita yang bersenandung di belakang rumah. Saat itu Bu Siska sedang masak di dapurnya. Sontak Bu Siska terperanjat mendengar suara sosok itu. Bulu kuduknya merinding. Dengan perlahan-lahan Bu Siska mengintip dari balik jendela dapur. Terlihat ada sosok wanita dengan rambut acak-acakan, dengan pakaian putih membelakangi Bu Siska. Dengan bersenandung ria, dia pun seketika langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Saat Bu Siska menatap ke arah sosok itu, tiba-tiba saja sosok itu memalingkan wajah ke arah Bu Siska. Terlihat wajahnya hancur, berlumuran darah, dengan kedua mata yang berwarna putih, melotot, senyum menyeringai. Sontak Bu Siska terperanjat, ketakutan, nafasnya tidak teratur, tubuhnya gemetaran. Dengan segera Bu Siska berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Di dalam rumahnya, Pak Heru menyewa jasa pembantu untuk membantu-bantu bersih-bersih di rumahnya. Entah kenapa Pak Heru selalu saja bersikap sangat baik kepada Mbok Inem. Bahkan gaji yang diberikan kepada Mbok Inem oleh Pak Heru juga sangat banyak, membuat dia betah bekerja bersama dengan Pak Heru. Suatu ketika Mbok Inem jatuh sakit, dengan sikap Pak Heru memberikan perhatian kepada Mbok Inem. "Mbok, kalau masih sakit istirahat saja, nggak apa-apa, tidak usah kerja dulu," ucap Pak Heru ramah. Kebetulan Mbok Inem tinggal di rumahnya Pak Heru setiap harinya. Saat tertidur, Mbok Inem bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Mbok Inem berada di sebuah lorong gelap. Hanya ada sorot sinar remang-remang dari depan lorong itu. Dan tiba-tiba saja Mbok Inem dikelilingi banyak orang dengan menggunakan pakaian jubah hitam. Lalu menarik tangan Mbok Inem dengan paksa, entah mau dibawa kemana. "Tidak, lepas! Lepas!" teriaknya. Namun Mbok Inem tetap saja ditarik oleh beberapa orang tersebut, yang kemudian Mbok Inem dibawa ke sebuah galian tanah. Saat itu dia didorong masuk ke dalam galian tanah itu. Seketika Mbok Inem terperanjat, bangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi daster yang dikenakannya. Dan saat Mbok Inem melihat ke arah jam dinding, dia melihat
kalau jam sudah menunjukkan dini hari. Bu Siska yang saat itu sedang dari kamar mandi buang air kecil, mendengar teriakan Mbok Inem, langsung menghampiri ke kamar Mbok Inem. "Mbok, ada apa Mbok?" Dia mencoba membuka engsel pintu kamar Mbok Inem dan ternyata tidak terkunci. Dengan segera Bu Siska masuk ke dalam kamar. "Mbok, ada apa Mbok? Kenapa Mbok teriak-teriak?" "Gak apa-apa Bu, tadi saya cuma mimpi buruk." "Kalau begitu saya ambilkan air putih dulu ya Mbok." Dengan segera Bu Siska beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Namun saat itu Bu Siska akan kembali ke kamar Mbok Inem. Dia merasakan hembusan angin di bagian tengkuk lehernya, membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia membalikan tubuhnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong tepat berada di belakangnya dengan wajah kosong menyeramkan. Kedua matanya melotot serta mulut yang menganga mengeluarkan bau busuk. Karena tidak kuasa melihat sosok itu dan tidak tahan dengan baunya, seketika genggaman gelas yang ada di tangannya itu jatuh pecah, bersamaan dengan Bu Siska yang ambruk jatuh pingsan ke lantai. Mbok Inem yang mendengar suara gelas pecah segera dia menghampiri ke dapur. "Astagfirullahaladzim Bu." Karena panik dia segera memanggil Pak Heru di kamar. Singkat cerita, tepat di mana hari 1 Suro, Pak Heru melakukan ritual dengan menyembelih ayam hitam. Dengan membacakan mantra disertai beberapa sesajen lengkap sudah disediakan. Ritual itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat tengah malam. Pagi harinya, terlihat Mbok Inem sudah meninggal dunia dengan sekujur tubuh berwarna hitam, seperti kematian anaknya waktu itu. Bahkan ada sayatan pisau di bagian leher dan mengeluarkan darah. Saat itu juga jenazahnya Mbok Inem dibawa pulang ke kampung halamannya. Setelah kematian Mbok Inem, kekayaan Pak Heru semakin bertambah. Segera Pak Heru mencari pembantu lagi untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Selang beberapa hari, Pak Heru menemukan kembali pembantu untuk bantu-bantu di rumahnya. Namanya Dian, usianya lebih muda dari Mbok Inem. Pak Heru juga mulai bersikap baik kepada Dian, karena supaya tidak ada kecurigaan. Singkat cerita, dengan kekayaan Pak Heru dan Bu Siska yang secara mendadak itu, membuat para tetangganya bergunjing kalau Pak Heru dan Bu Siska sudah melakukan pesugihan selama ini. Apalagi kematian anaknya dan pembantunya itu yang secara tiba-tiba dan aneh. Namun Pak Heru dan Bu Siska tidak terlalu menghiraukan omongan para tetangganya. Di toko elektronik milik Pak Heru juga ada beberapa karyawan yang bekerja di sana. Salah satu karyawannya yang laki-laki saat ini sedang memperbaiki kabel kulkas yang rusak. Karena dia tidak tahu kalau kulkas tersebut ternyata masih tersambung dengan aliran listrik. Akhirnya saat itu juga dia kesetrum dan meninggal dunia di toko elektronik milik Pak Heru. Saat itu tubuh karyawan yang meninggal itu sangat aneh, penuh luka lebam, bahkan wajahnya juga kosong. Ternyata karyawan itu sudah dijadikan tumbal oleh Pak Heru untuk harta kekayaannya. Semakin kaya, Pak Heru semakin sombong dan songong kepada orang-orang. Sikapnya sangat tidak berperi kemanusiaan pada karyawannya. Dia kadang memecat karyawannya begitu saja, yang hanya membuat satu kesalahan. Malam itu saat makan malam, Bu Siska menanyakan hal itu kepada suaminya. "Mas, kamu kenapa sih? Karyawan yang tidak salah itu dipecat begitu saja. Kan kasihan Mas, dia punya keluarga yang masih membutuhkan uang." "Gak salah kamu Dek, dia itu sudah membuat toko hampir bangkrut. Dia lalai dalam mengemudikan mobil, hingga aku rugi banyak," kata Pak Heru tegas. "Iya Mas, tapi kasihan kan, kamu masih punya banyak uang untuk mengganti kerugian itu." "Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur Bu." Bu Siska pun hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan apapun dari suaminya. Saat itu juga Pak Heru segera pergi keluar rumah. Dia pergi ke tempat klub malam dan bertemu dengan banyak wanita penghibur. Dia berfoya-foya, bahkan meminum minuman keras.
Di klub malam itu Pak Heru bertemu dengan temannya, yaitu Pak Muji, dan beberapa teman lamanya yang lain. Her, kamu sudah sukses sekarang. Bisa pergi ke tempat seperti ini segala, ucap Pak Muji. Iya dong, masa kamu saja yang bisa ke tempat seperti ini? Baguslah, ada perubahan, gak kere terus. Palingan kamu juga melakukan pesugihan kan? Maksudmu apa, Ji? Ucap Pak Heru naik pitam. Pak Heru sudah naik pitam dengan omongan yang dilontarkan oleh Muji, dan pengaruh minuman keras membuatnya semakin emosi. Namun pertengkaran itu dilerai oleh beberapa temannya yang lain. Esok paginya Pak Heru kembali pulang ke rumah dengan jalan sempoyongan. Astagfirullahaladzim, Mas, kamu mabuk? Tanya Bu Siska. Pak Heru hanya bisa menghindar saja apa yang diucapkan oleh Bu Siska. Benar-benar kelakuannya Pak Heru sekarang sudah berubah drastis, tidak seperti dulu lagi. Singkat cerita, Dian yang pembantunya itu yang sedang mengepel rumah, itu tiba-tiba melihat ada sebuah tapakan kaki darah. Di lantai jejak kaki itu, perlahan-lahan dia ikuti. Dan ternyata tapakan kaki darah itu menuju ke kamar khusus. Saat Dian akan membuka kamar itu, tiba-tiba saja Pak Heru melihat. Hei Dian, kamu mau ngapain? Tanyanya penuh dengan amarah. Maaf Pak, saya mau mengepel ruangan kamar ini. Tidak usah, jangan pernah sekali-kali ya kamu masuk ke dalam kamar ini. Iya Pak, saya minta maaf. Sudah, sekarang bersihkan ke tempat lain saja. Dengan segera Dian membersihkan tapakan kaki yang berdarah itu. Saat tapakan darah itu dibersihkan, baunya sangat anyir dan amis sekali. Ketika dia sedang mengepel tapakan kaki darah itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam dan disertai dengan bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu juga, tiba-tiba Dian melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu rumah. Tubuhnya sangat besar dan tinggi. Giginya panjang bertaring, dengan bulu yang lebat sekujur tubuhnya. Serta kedua mata yang merah, menyala, menatap ke arah Dian. Sontak Dian terperanjat dengan tubuhnya yang gemetaran dan bulu kuduknya berdiri semua. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Dan siang itu, Pak Heru dan Bu Siska hendak pergi entah kemana. Kini tinggal Dian saja di rumah sendirian. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi untuk melihat ke kamar khusus itu, dia pun membuka pintu kamar itu secara diam-diam. Dian terkejut ketika melihat ada banyak sesajen di dalam kamar itu. Tiba-tiba saja pintu kamar ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Sontak, dia terperanjat. Hembusan angin masuk menyeruak disertai dengan aroma wangi yang masuk ke dalam hidung. Tiba-tiba saja saat itu terlihat ada sosok Dewi Lanjar dengan raut wajah yang murka melihat Dian masuk ke dalam kamar itu. Tubuh Dian gemetaran, tak karuan. Bulu kuduk berdiri semua, tangan dingin, wajahnya memucat. Tiba-tiba saja sosok itu menyerang tubuh Dian hingga kedua matanya melotot. Tangan memegangi lehernya yang terasa seperti tercekik. Bahkan lidah yang menjulur ke depan. Seketika Dian ambruk, tak kuasa untuk menahan rasa sakitnya. Dan dia meninggal dunia di dalam kamar khusus itu karena sudah berani masuk diam-diam. Singkat cerita, Pak Heru dan Bu Siska yang sedari tadi pergi. Sore harinya mereka pulang. Dian, Dian, teriak Bu Siska. Namun tidak terdengar sautan dari Dian, sehingga Bu Siska mencium ada bau anyir di dalam kamar tertutup itu. Pak, di kamar itu kok bau anyir ya? Coba dibuka Pak, ada apa? Gak ada apa-apa Bu. Coba aja Pak, lihat, perasaan ibu tidak enak. Mau tidak mau, akhirnya Pak Heru terpaksa membuka kamar khusus itu dan melihat sudah ada Dian yang terkapar di lantai dengan kedua mata yang melotot, lidah menjulur ke depan,
serta tangan yang mencekik lehernya sendiri. Semenjak saat itu, akhirnya Bu Siska tahu kamar khusus itu ternyata suaminya telah melakukan pesugihan. Pak Heru juga sudah mengakui itu semua kepada Bu Siska. Jenazah Dian pun segera dikembalikan ke rumah kedua orang tuanya Dian oleh Pak Heru dan Bu Siska. Setiap harinya, Pak Heru selalu pergi ke tempat hiburan malam. Bahkan dia sampai bermain judi. Uang yang dimilikinya itu dipergunakan untuk judi dan minuman keras. Dia selalu menyewa wanita malam untuk melayani nafsunya. Berapapun harganya akan dibayar oleh Pak Heru. Bahkan dia mentraktir teman-temannya untuk minum. Malam itu, anak yang pertama, Bayu, sedang menonton televisi pertandingan bola tengah malam sendirian. Tiba-tiba saja saat dia sedang asik menonton televisi, yang ada di hadapannya itu mati sendiri. Sontak Bayu kaget, padahal lampu yang ada di dalam rumahnya yang lain saja tidak padam. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, padahal semua jendela dan pintu rumah sudah tertutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun. Tapi hembusan angin itu masuk dan dia mencium bau busuk bangkai serta bau kembang-kembangan. Namun dia tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Bayu menghidupkan kembali televisi dengan remote. Beberapa saat kemudian gorden jendelanya seketika terbuka sendiri. Sontak dia terkejut. Bulu kuduknya berdiri semua, tubuhnya gemetaran saat melihat ada sosok pocong yang berdiri di balik jendela yang ada di belakang televisi. Sosok itu menatap ke arah Bayu dengan tajam. Kedua matanya melotot dan mulutnya yang terlihat menganga. Baunya sangat menyengat, busuk. Bayu yang tak kuasa melihat sosok itu akhirnya pingsan. Saat itu dia pingsan di depan televisi hingga pagi. Keesokan paginya, Pak Heru baru saja pulang dari tempat hiburan. Dia melihat anaknya tertidur di lantai dan segera dia membangunkan Bayu. Bayu, bangun," ucap Pak Heru sambil menepuk tubuh Bayu. Beberapa saat kemudian Bayu pun terbangun sambil mengucek kedua matanya. "Ngapain kamu tidur di lantai? Apa enggak masuk angin?" ucap Pak Heru. "Tadi malam aku lihat setan, Pak." "Setan? Setan apa? Gak ada, kamu halusinasi saja. Udah sana bangun, siap-siap sekolah." "Ada apa ini?" timbal Bu Siska yang baru saja bangun. "Ini loh Bu, Bayu semalam tidurnya di lantai." Saat itu Bayu segera menuju ke kamar mandi, tidak mau menceritakan semuanya, karena percuma, pasti tidak ada yang percaya menurutnya. Bayu memang anak kesayangan Pak Heru, dan semua keinginannya selalu dituruti. Pagi itu mereka sarapan bersama dengan nasi goreng buatan Bu Siska. Karena semenjak Dian meninggal di rumah Pak Heru, belum mendapatkan pembantu baru. Di sela-sela sarapan, Bayu meminta sesuatu kepada Pak Heru. "Pak, belikan aku motor sport dong." "Untuk apa? Kamu kan udah Bapak belikan motor." "Ya aku mau sama kayak teman-teman aku loh Pak, motornya bagus, gede, keren." "Ya sudah, besok Bapak belikan." "Terima kasih ya Pak." "Iya Bayu, apa sih yang enggak buat anak Bapak?" Hari berikutnya, Pak Heru membelikan motor sport sesuai dengan keinginannya Bayu. Bayu pun sangat senang sekali ketika dibelikan motor keinginannya. Akhirnya dia setiap berangkat ke sekolah selalu membawa motor barunya itu. Sementara Pak Heru sepulang dari hiburan malam tiba-tiba saja dia sakit. Tubuhnya sangat panas sekali disertai dengan kejang-kejang. Hingga akhirnya Bu Siska yang panik segera membawa Pak Heru ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun saat sudah diperiksa oleh dokter, katanya Pak Heru tidak menderita sakit apa-apa. Dokter hanya memberikan obat penurun panas. Akhirnya Pak Heru kembali dibawa pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, tubuh Pak Heru tiba-tiba muncul bintik-bintik merah yang disertai dengan nanah. Membuat Bu Siska semakin cemas dengan bintik-bintik merah bernanah itu. Perlahan-lahan mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Bahkan Pak Heru juga lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, bicara pun susah. Bisul yang ada di sekujur tubuhnya itu bertambah banyak sekali. Ada beberapa yang memecah dan baunya sangat busuk. Saat Pak Heru tertidur, di dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi sosok Dewi Lanjar dengan wajah yang sangat murka kepada Pak Heru. Sontak dia sangat ketakutan. Kedua mata Dewi Lanjar melotot penuh dengan kemarahannya. Kamu sudah melanggar syarat. Kamu tidak memberikan saya tumbal 1 suro. Dan kamu tidak melakukan ritual. Maafkan, saya Nyai, saya lupa. Saya lalai. Ucap Pak Heru terbata. Sudah saatnya kamu mati dan ikut denganku. Jangan. Teriak Heru dalam mimpi. Yang seketika dia terbangun dengan kepala menggeleng ke kanan dan kiri. Tubuhnya bercucuran penuh keringat dengan nafas yang tidak beraturan. Saat kedua matanya terbuka, dia tiba-tiba melotot dengan lidah yang menjulur ke depan. Lehernya seperti tercekik. Bahkan sekujur tubuhnya kaku. Pusiska yang berada di sampingnya sangat panik dan cemas. Bapak kenapa Pak? Ucap Pusiska sambil menangis. Bayu, teriak ibunya. Malam itu benar-benar suasananya sangat mencekam. Di tengah Pak Heru dijemput ajalnya, di dalam rumahnya ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam kamar. Semua bisul yang ada di tubuh Pak Heru itu semakin membesar dan pecah semua. Baunya sangat busuk sekali. Malam itu Pusiska segera meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya. Keesokan harinya, bendera kuning sudah terpasang di depan rumah dan sudah banyak orang yang melayat. Beberapa pelayat ada yang membantu memandikan jenazah Pak Heru. Namun saat dimandikan jenazahnya sangat busuk sekali baunya. Bisulnya pun keluar nanah terus-menerus. Saat prosesi pemakaman selesai, semua pelayat sudah pulang. Namun Pusiska dan Bayu masih terlihat di makam Pak Heru. Dan saat itu tiba-tiba saja ada suara burung gagak yang berterbangan di atas makam Pak Heru. Terdengar juga beberapa anjing yang menggonggong di sekitaran makam. Mereka masih tetap di makam walaupun hujan mengguyur dengan deras. Tubuhnya kedinginan, merinding, bulu kuduk berdiri semua ketika mendengar ada suara anjing menggonggong dan suara burung gagak. Setelah kematian Pak Heru, toko elektronik yang dimiliki Pak Heru itu seketika bangkrut. Dan rumah yang ditinggali Pusiska dan Bayu itu kebakaran, habis tak tersisa. Semua kendaraan yang dimiliki juga hangus. Saat itu Bayu dan Pusiska sedang pergi ke rumah neneknya. Dan semenjak itu, akhirnya Pusiska dan Bayu tinggal di rumah neneknya. Nenek Bayu, yaitu ibu dari Pusiska. Pak Heru mendapatkan balasan apa yang telah diperbuatnya. Karena dia tidak menjalankan syarat, dia telah lalai tidak memberikan tumbal 1 suro. Saat itu dia sedang asik-asiknya bermain judi dan minum minuman keras, sehingga membuat dirinya lupa daratan, tidak mengingat untuk melakukan ritual. Sedikit banyak rezeki yang kita dapat tetap disyukuri, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertebal iman kita dan perbanyak ibadah. Jangan ikut ke dalam lembah jin yang menyesatkan. Siapapun yang bersekutu dengan jin pasti akan berakhir menderita, dan bahagia yang dirasakan hanyalah sesaat. Nah teman-teman, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.